Halo bro. Halo Bang, gimana Bang? Ya, Gimana tentang batu janganlah hapus kamu dosa Bang? mempermalukan. Yang saya tanyakan kepada imanmu. Kok kamu baru menjelaskannya berdasarkan Alkitab? Ya itu kan perbandingan Abang. Di dalam Alkitab kitab kamu Abang kata, ada batu hapus Alkitab dosa kamu juga. katakan sudah tidak asli lagi. Enggak gini Bang, cara mikirnya gini. Oh, saya nggak ngomong yang Kitab Yesaya berbicara Nggak. tentang iman Yahudi yang cium Jangan. batu hapus dosa. Kita nggak Orang ada Yahudi ngomong nyembah Yahudi. batu nggak kira-kira Bang? Kita nggak ada ngomong Yahudi. Siapa? Ya itu Yesaya. Yesaya kan kitab ngomong Yahudi. kamu. Gimana sih? Loh, kok ke Yesaya saya ngomong kenapa Bang, ke Mekah oke, sana ini kita cium baca batu ya, Hajar Bang ya. Aswad. Iya, sabar kita baca ya, Bang ya. Bareng-bareng Ngaco kita baca kamu. ya. Mana dia? Ya kok ketawa dia? Kok lempar ke kita? Abang ketawa kalau batu batu ngapus dosa. Kenapa ada di kitab Abang kalau Abang Saya ketawa? saya nanya ke kamu buka Iya, kenapa Alkitab, ada di kitab kan Abang, lucu. Bang? Iya, kenapa ada di kitab Lucu. Abang? Nah, Kan kamu Abang bilang gini, mengatakan kitab kita ini palsu. batu Pakai hapus rujukan dosa kitab di kita. Islam berarti Tuhan dan disembahkan. Kenapa pakai Nah, rujukan Abang boleh Alkitab? fitnah hal tersebut kalau di kitab Abang nggak ada. Kenapa Masalahnya di kitab pakai Abang ada rujukan gimana, Bang? Alkitab? Batu hapus dosa gimana, Bang? Mantiki, jangan buat malu Mantiki. Bang, Rujukannya kok ke Alkitab? di kitab Abang ada. Bukan kutunjukkan di Sudah, Alkitab. sudah. Abang Framing. boleh berbicara hal Framing, tersebut framing, nggak bisa. kalau seandainya di Kamu buat kitab malu kamu kamu. enggak ada gitu, Buat Bro. malu Masalahnya kalau ada di kitab kamu bagaimana kamu menjelaskannya, Bro? Nah, ngaco. Bro, Ngaco, gimana ngaco. cara kamu Ngaco. menjelaskannya, Kamu Bro? pakai- Kalau ada di kitab kamu, Bro, gimana cara kamu jelaskan, Bro? Bro. Ngaco kamu. Ngaco. Gimana Ngaco, cara kita ngaco, menjelaskan ngaco. kalau di kitab Ngaco, kamu ngaco, ada, ngaco. Bro? Ya kok ketawa dia? Masa pakai rujukan Hei, lain? kenapa di kitabmu ada tuh orang cium batu terus hapus dosa? Tuhan apa bukan? Sudah. Ya, sudah. Belajar Itu dulu, yang cium belajar batu berarti dulu. nyembah batu ya, Bang ya? Berarti Kristen nyembah batu selama ini ya? Masa ditipu dibilang Allah Bapa adalah roh. Ya, Allah Bapa adalah roh. Allah Bapa itu batu karena bisa ampunkan dosa. Gitu. Hilangkan lu. Gimana lu? Iya. Boleh nanya gini. Bang, Islam kok cium batu buat hapus dosa ya, Bang ya? Boleh. Syaratnya di kitab kalian jangan ada. Ya. Syaratnya di kitab kalian jangan ada gitu. Syarat itu syarat paling kurang. Oke. Ini di kitab dia ada nih. Lihat ya. Simak baik-baik ya. Yuk teman-teman kita baca dari Yesaya ayat 6 ayat 6. Masa dia nggak mau jelasin, Bang? Itu bukan Tuhan, Bang, kan gitu ya. Ini nggak ada. Dia boleh bertanya ini kalau di kitabnya ndak ada. Boleh, silahkan. Tapi di kitabnya ada. Tetapi seseorang dari serafim itu terbang dan mendapatkan aku di tangannya ada bara. Aku dapati di tangannya ada bara. Nah, di sini artinya bara, guys. Nah, sekarang gini. Di kitab sebelumnya di tahun 2018, kemudian salah satu serafim itu terbang ke arahku dengan membawa batu bara di tangannya nih, batu bara. Batu bara warna apa, guys? Batu bara nih, kita lihat ya. Coba kita tulis. Warna apa, guys? Coba lihat. Warna apa? Warna apa? Warna apa? Batu bara. Oke. Batu bara. Oke, jelas ya. Nah, ini batu bara di tangannya. Oke. Yang telah diambilnya di atas mazbah ataupun mesbah. Oke. Selanjutnya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Kalau menyentuh bibir, kejadian apa kira-kira teman-teman? Ya, menyentuh bibir kira-kira kejadian apa yang terjadi kalau menyentuh bibir? Kejadian apa? Ngapain dia ecetnya? Kalau menyentuh bibir kira-kira kejadian apa kira-kira? Menyentuh bibir ini kejadian apa? Ngunyah batu apa gimana? Hah? Ini apa namanya? Ngunyah batu apa lagi ngeludahin batu gimana? Cium batu ya, cium. Maka, nih simak baik-baik. Maka kesalahanmu telah dihapus.
Dor, 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 dor. Dor, 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 dor. Dor, 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 dor. Oke. Selanjutnya. Dan dosamu telah diampuni. Oke. Selanjutnya. Terus batunya ngomong apa? Ini batu nih. Nah, kalau di mereka batunya bisa ngomong, guys. Nih. Lalu aku, nih baca yang gede-gede nih. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Pertanyaan saya, dari mana keluar suara Tuhan nih? Coba jawab, teman-teman. Dari mana keluar suara Tuhan kira-kira? Tadi nggak ada Tuhan tuh. Tadi nggak ada Tuhan tuh. Ya. Nah. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Dari mana? Dari mana? Dari mana suara Tuhan? Dari mana suara Tuhan? Nggak usah, yang ini aja. Ngapain masalah tai? Masalah ini aja. Dari batu ya. Oke. Berarti Allah Bapa di perjanjian lama adalah pertama, menghapus dosa, mengampuni dosa. Jelas ya? Berarti Allah Bapa adalah. Terus batu tersebut bunyi. Dibilang, aku mendengarkan suara Tuhan setelah cium batu. Dari mana suaranya? Ya dari batu. Kan nggak mungkin. Dari kangkang somai kan nggak mungkin. Dari batu dong. Oke. Berarti Tuhannya adalah. Tuhannya adalah. Tuhannya adalah batu. Tepuk tangan buat Kristen. Ya, selamat. Tuhan kalian juga batu. Makan tuh. Kok juga Tuhan kalian batu gitu. Kalau kita kan nggak menuhankan batu ya. Lihat nih guys. Ditanya imannya, malah jelasin iman orang lain. Kalau lu mau nanya gua tentang itu, seharusnya lu lebih duluan tanya iman lu kenapa ada kesamaan dengan iman gua gitu. Paham nggak? Kalau lu mau bertanyakan tentang cium batu, lu duluan bertanya ke pendeta. Lu Yesaya 6 ayat 6. Lu duluan tanya ke pendeta gitu. Pak pendeta, saya mau bertanya kepada Islam. Kenapa mereka cium batu hapus dosa? Sebelum saya tanyakan itu, saya tanyakan iman saya dulu. Di dalam Yesaya 6:6, Yesaya 6:7, Yesaya 6:8 menyebutkan batu hapus dosa. Kenapa Pak Pendeta? Apakah Allah Bapa adalah batu? Gitu. Baru saya tanya Islam. Baru saya penasaran terhadap Islam. Misalnya gini, Anda penasaran terhadap tetangga Anda. Kenapa dia pakai sepatu? Tanyakan dulu kenapa saya pakai sepatu. Baru nanti bisa bertanya, dia pakai sepatunya kenapa? Paham? Sama juga seperti Anda menanyakan tentang batu hapus dosa. Di dalam kitab Anda ada batu hapus dosa, warna hitam pula tuh. Ya, batu hitam hapus dosa. Sebelum Anda tanya ke Islam tentang batu hitam hapus dosa, duluanlah Anda menanyakan batu hitam hapus dosa di dalam Yesaya 6:6. Yesaya 6 ayat 6 di dalam kitab Anda. Kan gitu. Jadi kalau Anda bilang ditanya imannya malah jawab iman orang lain. Bukan. Pertanyaan saya itu gini, kenapa Anda bisa heran terhadap iman saya sedangkan di dalam iman Anda saja ada? Kita nggak pernah cium dan sujud masalahnya. Oh berarti kitab Anda salah. Coba akui dulu. Yuk, gini, kata Yesus gini. Matius 3:7. Dikatakan gini. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Oke? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Semua yang lebih daripada dua hal tersebut datang dari si jahat. Jawab bang. Berarti Yesaya 6:6, Yesaya 6:7, Yesaya 6:8 adalah ayat palsu. Jawab dulu. Iya, bilang gitu dulu. Yesaya adalah ayat palsu. Coba bang. Ya, coba jawab. Coba tulis. Yesaya adalah ayat palsu. Berarti di Bible menyemat ayat-ayat palsu. Coba silakan. Hah? Gak berani ya. Gak berani ya. Hah? Gak berani ya. Tadi batu tadi bunyi, aku mendengar suara Tuhan. Dari mana suara Tuhannya teman-teman? Hah?
Dari mana suara Tuhannya? Dari batu. Batunya bilang, suara Tuhan keluar dari batu tuh, makan tuh. Ayo bilang paling kurang gini, Bang, kami nggak pernah cium batu. Ya wajar karena penyesat yang melarang kalian cium batu, ya kan? Nah, ketika ada batu menghapus dosa, bilang dulu. Itu Bang ayat-ayat yang ditambah-tambahin oleh orang Islam, bilang. Ayo coba jawab. Bang, Yesaya 6 ayat 6, Yesaya 6 ayat 7, Yesaya 6 ayat 8, itu adalah ayat yang ditambah-tambahkan oleh orang Islam. Jawab, cepat. Coba jawab. Ayo jawab. Ayo Bang, bilang. Yesaya 6:6 adalah ayat yang ditambahkan oleh orang Islam. Coba jawab. Cium batu habis dosa. Kalau kita jelas ya teman-teman ya dalam Islam. Pertama. Oke. Siapa ini? Kalau kita di dalam Islam mengatakan tentang keimanan sejati. Apa keimanan sejati? Amanar rasulu bima unzila ilaika, gimana? Qauluhu sami'na wa ata'na. Kita adalah orang yang mendengarkan lalu menjalani. Karena kita taat. Itulah kita. Kita adalah orang yang taat. Allah perintahkan kita jalani. Hakikat daripada cium batu itu adalah pengujian daripada Allah Ta'ala. Apa pengujian daripada Allah Ta'ala? Allah menguji iblis dengan kesombongannya. Wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Apa kata iblis? Kata iblis, aku api, dia tanah. Aku lebih tinggi, aku lebih senior daripada dia. Kenapa aku harus bersujud kepadanya? Iblis sombong, aba wastakbar. Saat kita hidup di dunia, Allah spesialkan kita dengan akal. Dan kita lebih hebat daripada semua makhluk karena kita punya akal. Tapi Allah uji kepatuhan. Wahai manusia, kalian spesial. Iya Tuhan. Kenapa? Kami ini adalah anak Adam yang engkau berikan akal. Oke, kalau gitu, itu ada benda mati. Namanya batu Hajar Aswad, cium. Rasulullah menciumnya. Untuk menunjukkan, wahai iblis, lihatlah kami. Berbedanya kami dengan kamu. Golonganmu mengatakan kepada Adam, tanah. Sedangkan kami adalah api. Sehingga kalian mendurhakai Tuhan. Lihatlah kami. Hamba yang patuh terhadap Allah. Ketika diperintahkan, kami menjalani. Karena apa? Cinta kami terhadap Allah. Kami cium batu karena cinta kepada Allah. Umar berkata. Apa kata Umar? Wahai batu, engkau tidak memberi manfaat apapun. Engkau tidak bisa untuk membuat mudarat kepadaku. Engkau tidak bisa memberikan aku manfaat. Tapi kalau bukan Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi di dalam Islam menunjukkan bahwa wahai iblis, kalian dulu sombong terhadap Adam. Lihat kami anak Adam. Bahkan kepada benda mati pun kami tidak sombong. Kalau itu perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan, maka kami lakukan. Untuk menunjukkan secinta ini kami kepada Allah. Gitu. Paham ya? Nah, oke. Sekarang kita udah berada di penghujung acara. Mari kita dulu hibur tim-tim Edis TV ya. Kita hibur tim Edis PT ya, mana dia? Oke. Seperti biasa ya, kita hibur dulu ya teman-teman ya, biar ada hiburan dikit. Tidak usah. Oke teman-teman, sang pujaan hati Edis TV dimanapun kalian berada ya. Nah, seperti biasa menjelang tutup kita bongkar fakta keindahan. Let's go. Menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan rusak rumah tangga Oten. Rusak rumah tangganya. Rusak rumah tangga Oten. Rusak rumah tangga Oten sekarang. Rusak rumah tangganya. Hancur, berseraan.
Sekarang gini, lihatlah keimanan dan keteguhan iman Islam. Islam harga mati, Allah Ta'ala harga mati, Rasulullah harga mati. Lihat keimanan orang Islam ya. Pertanyaan saya kepada orang Muslim, andaikan Daman mengatakan Allah bukan Tuhan, kalian akan benci saya nggak? Lihat keteguhan dan harga diri orang Muslim. Kalau Daman mengatakan Allah Ta'ala bukan Tuhan, apakah kalian akan benci saya? Dan Tuhan, apakah kalian akan benci saya? Tuh, benci sekali. Benci sekali. Benci. Oke. Sekarang perhatikan video ini. Oke, benci banget. Itulah orang Islam. Tuhan harga mati. Orang Islam. Tuhan harga mati. Daman, sekarang kita balik nih. Jangan Daman, mungkin Daman kurang terkenal. Yang terkenal aja. Andaikan yang terkenal, Bang Zuma akan terkenal. Andaikan Bang Zuma yang dipuja-puja orang Islam mengatakan Allah Ta'ala bukan Tuhan, kalian benci nggak? Jangan Bang Daman, nggak terkenal, Bang Zuma. Bang Zuma, ya, yang kalian idolakan, andaikan berkata Allah bukan Tuhan, kalian benci nggak? Benci. Tuh, benci. Itulah Islam, harga mati. Imannya harga mati. Itu Islam. Tapi kalau Kristen, Edis berkata seperti ini. Kita uji keimanan orang Kristen ya. Kita uji. Kalau Islam itu teguh imannya, enggak standar janda. Sekali Allah Ta'ala tetap Allah Ta'ala. Kristen mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Kita lihat mana yang lebih menang antara Edis Kristus dan Yesus Kristus. Berarti di sini pertarungan antara Edis Kristus dan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan. Tidak usah menjelaskan panjang lebar, tinggal jawab aja kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tuh, Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Iya. Jadi tadi kan sakit ya? Sakit nggak teman-teman? Coba-coba yang Kristen, kalian kecewa nggak kira-kira? Nah, kita tanya ke Kristen. Orang yang kalian puja-puja, kalian menyembah Yesus yang kalian agungkan, sekali Yesus tetaplah Yesus, dan Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kalian benci apa dukung? Coba jawab. Kalian benci apa dukung? Ayo. Hah? Kita lihat mereka lebih mendukung Edis Kristus apa Yesus Kristus? Tuhan kedua. Ini teman-teman. Mana tadi otennya rame, sekarang udah hilang. Kemana kalian semua? Woi. Lah kok otennya udah nggak ada lagi teman-teman? Mana? Otennya kok udah hilang teman-teman? Hah? Kok udah hilang? Mana? Pilih Yesus Kristus apa Edis Kristus? Yang mana? Astagfirullah. Nah, gitulah teman-teman perbedaan imannya orang Islam dan imannya Islam. Kalau Islam mau sehebat apapun Zakir Naik, Bang Zuma, tapi kalau mengatakan mengatakan Allah Ta'ala bukan Tuhan, kami akan membenci karena Allah harga mati, ya kan? Tapi kalau Kristen, Edis TV yang mereka banggakan mengatakan Yesus bukan Tuhan, mereka dukung. Itulah mereka, tepuk tangan. Berarti sesuai Yohanes 5:7 dikatakan gini. Dikatakan ada 3 yang bersaksi di dalam surga, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sekarang di tahun 2025 kita harus bangga ya. Misalnya nih aku tanya kepada kalian.
aku tanya kepada kalian. Kalau kalian punya tetangga beli mobil baru, kalian senang nggak? Dia dapat barang baru, ya kan? Kita adalah tetangga yang baik. Tetangga yang baik, kalau ngelihat tetangga kita punya mobil baru, kita senang nggak kira-kira? Senang ya, gitu juga. Jadi kita juga harus senang bahwa teman-teman kita yang Kristen udah ada Tuhan baru ya, alhamdulillah. Jadi yang dulunya mereka itu berpaham Tritunggal, sekarang mereka berpaham Four Tunggal ya guys ya. Ya, mereka udah Four Tunggal. Ya buat saudara-saudaraku di kekristenan ya. Dengan bangganya, dengan salam penuh toleransi kami mengatakan terima kasih banyak, dan kami juga mengatakan selamat buat teman-temanku di Kristen, Tuhannya nambah 1. Selamat ya teman-teman, tepuk tangan. Selamat buat saudara kita dari kekristenan. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengucapkan selamat berbahagia atas adanya Tuhan baru di kekristenan. Berarti ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Ada 4 yang bersaksi di dalam surga. Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Edis TV. Dan untuk ini saya mengucapkan selamat berbahagia, tahniah teman-temanku dari kekristenan dengan penambahan Tuhan daripada tahun 2025. Selamat dapat Tuhan baru teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian yang di bawah, jangan lupa di chat selamat Kristen, kami bangga kalian punya satu Tuhan baru. Ya selamat ya guys ya, akhirnya kalian punya Tuhan baru, senang kami ya. Selamat atas pelantikan Tuhan Edis ya. Nah jadi selamat atas pelantikan. Jadi Yesus Kristus dilantik abad 1, Edis TV dilantik di tahun 2025 jadi Tuhannya Kristen. Selamat untuk teman-teman dan saudara-saudara saya dari kekristenan. Selamat. Ya. Ya gitulah teman-teman ya. Oke, berhubung udah dekat maghrib, kita tutup dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ini YouTube saya ini YouTube saya nih. Ya, di YouTube saya itu kita banyak juga ngasih ilmu, jawab fitnahan kayak tadi. Jangan lupa. Oke, jangan lupa isi wishlist. Teman-teman, jangan lupa ini loh, loverin, jangan lupa itu jangan lupa semuanya lah. Suka kalian ya. Nah, Edis udah tebus dosa ya. Oke. Kenapa umat Edis TV justru membela Edis? Oh iya, Tuhannya ya. Cie dapat Tuhan baru, anjay mabang. Cie dapat Tuhan baru. Oke, kita sematin. Ya, Islam panik Al-Quran dibongkar Edis TV. Iya, Kristen panik Tuhannya dibongkar sama Edis TV. Anjay mabar. Emang Edis bongkar apa sih bang? Simak menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tuh, mantap Edis. Kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Iya. Jadi tadi kan mau saya jelaskan dari awal, tapi antum langsung sekak saya supaya jawab singkat gitu loh. Makanya ini yang saya bilang. Selamat ya, Kristen udah punya Tuhan baru. Yesus kata Edis bukan Tuhan, Edis lah Tuhan yang sebenarnya. Selamat. Selamat atas lahirnya, dilantiknya Tuhan baru dari saudara kami kekristenan. Dengan penuh bangga dan rasa selamat, salam toleransi, bahwa selamat mendapati Four Tunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus berikut Edis TV. Selamat ya teman-teman. Karena buktinya gini. Bang Zuma yang diidolakan oleh orang Muslim
apabila mengatakan Allah Ta'ala bukan Tuhan. Pertanyaan saya kepada orang Islam, apabila Bang Zuma, ya, misalnya Bang Zuma mengatakan Allah bukan Tuhan, apakah kalian akan benci? Tes keimanan orang Muslim. Muslim Tuhan harga mati, Allah Ta'ala harga mati. Kalau Bang Zuma mengatakan Allah Ta'ala bukan Tuhan, kalian benci nggak? Benci. Itulah Islam. Tuhan harga mati. Oke, pertanyaan saya kepada saudara-saudara saya di kekristenan. Edis TV mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kalian benci nggak? Coba jawab. Nggak berani jawab. Nggak berani jawab. Nih aku semati nih. Nih muridnya Edis TV. Nih. Bang Sembilian Andre, coba jawab Bang Andre. Edis TV bilang Yesus bukan Tuhan. Anda benci apa enggak? Benci enggak? Oke. Benci enggak? Iya, selamat atas terlantiknya Tuhan keempat. Dari Tuhan kekristenan tidak ada yang membenci satupun ya teman-teman ya. Oke, tidak ada satupun yang membenci, berarti selamat atas terlantiknya Tuhan baru di kekristenan. Mantap. Habis. Berarti selamat berdoa, wahai Bapa kami di surga, terpujilah namamu, anjay, ya kan? Nah, selanjutnya, wahai Edis TV di bumi, terpujilah namamu. Selamat atas terlantiknya Tuhan keempat. Bagus. Darah Edis, darah Edis, darah Edis. Luar biasa. Ya. Selamat teman-teman atas terlantiknya Tuhan yang baru dari pihak kekristenan. Dan kami sebagai orang muslim bertoleransi dan penuh kebanggaan terhadap terlantiknya Tuhan baru di kekristenan. Jadi ada doktrin baru, Fortunggal. Mantap. Oke. Jazakallah teman-teman, jangan lupa salat maghrib, jangan lupa makan, dan jangan lupa untuk kemudian beribadah, ya. Jangan lupa untuk kunjungi YouTube saya Almantiki Reaction, ya. Tuh nih, screenshot dulu, kunjungi YouTube saya tuh. Nih. Bantu teman-teman, bantu nih. Tuh. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan selamat menyembah Edis TV. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Belum tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa